Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatannya, di antaranya kenikmatan iman, Islam, dan kenikmatan sehat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan surah dalam juz amma. Yakni sekarang kita menginjak pada tafsir surah Al-Lahab atau disebut Al-Masad. Kadang disebut Al-Lahab, kadang juga disebut Al-Masad. Dalam surat ini terbukti bahwa Rasulullah SAW itu di atas kebenaran. Beliau itu tidak mengajak umat demi kekuasaan, demi dapat jabatan. Kemudian banyak beberapa orang di antara kaum Nabi Muhammad SAW, khususnya ketika zaman itu, yang mereka menerima, ada juga yang menolak. Bahkan keluarga terdekat sendiri saja itu terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi keluarga sendiri pun itu tidak semuanya menerima. Ada 3 kelompok. Yang pertama dari paman beliau. Yang pertama itu adalah kelompok yang beriman, berjihad bersama beliau dan tunduk kepada Allah Rabbul Alamin, juga meninggal dalam keadaan muslim. Siapakah dia? Dia adalah Abbas bin Abdul Muttalib dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad yang setia, yang beriman, berjihad bersama beliau alaihi wassalam. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang mendukung, menolong beliau alaihi wassalam, namun tetap pada keyakinannya atau tetap pada kekafirannya. Siapakah dia? Dia yakni Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Abu Thalib, bapak angkat beliau alaihi wassalam, yang mana Abu Thalib ini terdepan ya dalam mendukung, membela Nabi Muhammad. Akan tetapi beliau wafat dalam kondisi kafir, keadaan kafir. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang ingkar dan berpaling. Mereka ini kafir, bahkan mengganggu dakwah Nabi Muhammad alaihi wassalam. Di antaranya adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah anak dari Abdul Muttalib yang bernama Abdul Uzza. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Lahab ini bukan nama asli, tapi nama julukan Abu Lahab. Ya. Lahab itu artinya yang menyala. Ada pendapat bahwa beliau itu wajahnya tampan yang menyala. Ada juga pendapat lain bahwa beliau itu ya, Abu Lahab ini, si Abu Lahab ini adalah seorang yang selalu marah. Disebut Abu Lahab. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum Nabi Muhammad alaihi wasallam diutus, beliau itu dikenal di masyarakat Arab dulu, Quraisy khususnya, adalah orang yang jujur dan amanah. Bahkan orang-orang tidak segan-segan memberikan gelar pada Muhammad itu gelar Al-Amin. Jadi yang ngasih gelar Al-Amin itu adalah orang-orang kafir Mekah dulu, orang-orang Quraisy. Cikal bakal orang-orang yang menentang ketika Nabi Muhammad nanti diutus.
Di antara hal yang menjadi tolak ukur Rasulullah itu dipercaya amanah adalah peristiwa penyimpanan Hajar Aswad. Bahwa ketika itu kan cekcok ya, Quraisy ketika sudah membangun Ka'bah, merenovasi, kemudian mereka berdiskusi siapa nih yang mau menyimpan Hajar Aswad. Yang menyimpan Hajar Aswad adalah orang yang layak, orang yang terpandang. Bahkan sampai hampir saja mereka berperang. Kemudian ada salah satu ketua yang tua, yang dianggap tua di antara mereka berkata, kalau nanti ada orang yang masuk pada pintu itu, maka dialah orang yang menyimpan Hajar Aswad. Maka dialah Nabi Muhammad alaihissalam yang dulu belum menjadi nabi. Kemudian Nabi Muhammad juga adalah seorang yang sering dititipi barang. Dititipi barang. Kenapa? Karena orang-orang itu, kebiasaan Quraisy itu kan sering bepergian, berdagang. Berdagang itu tidak cukup 1 hari 2 hari, perjalanan jauh, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Maka beliau atau mereka menitipkan barang-barang berharganya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pun mereka masih menitipkan barang. Maka ketika Nabi Muhammad hijrah 3 hari setelahnya, Ali bin Abi Thalib itu masih ada di Mekah dan diamanahkan, Ali, kamu kembalikan barang-barang yang dititipkan padaku.